Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Ahmad Zulfadi, SPDI, selaku calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Darul Hikmah dimulai. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk berdiri sejenak. Indonesia kebangsaanku, bangsakan airku, Amerika bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta diharapkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah atau yang diwakili oleh Ibu Dandiana selaku wakil kepala kurikulum SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jadinya ke alam yang selanjutnya. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah, penghormatan saya kepada Dewan Guru dan staf DU. Terima kasih kepada kita semua yang sudah bersedia hadir di ruangan sederhana ini. Adapun kegiatan yang akan kita ikuti pada hari ini yaitu adalah diseminasi budaya positif yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zulfadi, SPDI, selaku calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Jadi budaya positif di sekolah itu sangat penting ya, yang mana kita menampakkan kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku dan tutur kata yang baik untuk seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami pihak sekolah sangat mendukung penuh kegiatan ini, yang mana kegiatan ini bisa untuk meningkatkan kompetensi proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Jadi mari sama-sama kita semua itu mengikuti kegiatan ini secara aktif. Pada guru semua mengikuti kegiatan ini secara aktif
supaya kita bisa mengambil manfaat yang penuh dari kegiatan diseminasi budaya positif ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya masuklah kita kepada acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Ahmad Zulkadri selaku calon guru penggerak di SMA Negeri 1 dan Negeri 5. Pada Bapak dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah, yang saya hormati Bapak atau Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Darul Hikmah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya bukan ingin mengajari, namun kita di sini adalah tempat saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan untuk saling melengkapi dari kemajuan sekolah yang kita bina sekarang, yaitu SMA Negeri 1 Darul Hikmah ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan budaya positif ini, alangkah lebih baiknya untuk lebih bersemangat kita memainkan sebuah ice breaking terlebih dahulu. Mohon izin Bapak dan Ibu, silakan untuk berdiri sejenak. Mari kita ikuti gerakan Ibu Putri Dayana. Baik Bapak Ibu, tadi adalah bagaimana membuat suasana kelas kita menjadi lebih nyaman, lebih santai dan lebih berbahagia. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki destinasi ini juga alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan destinasi terlebih dahulu. Yang mana yang pertama, hadir tepat waktu, aktif dalam kegiatan, kerjasama, gotong royong, selalu full senyum selama kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu?
Disepakati? Siap. Tujuan pembelajaran budaya positif ini adalah dapat menyebarkan pemahaman tentang perubahan paradigma belajar kepada guru atau rekan sejawat dengan baik, dapat berbagi pengalaman tentang praktik budaya positif keyakinan kelas guru dan rekan kepada guru dan rekan sejawat dengan baik. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ada 8 nilai inti daripada budaya positif tersebut. Nilai yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu, di mana pendidikan paradigma lama menetapkan siswa itu sebagai objek. Pembelajaran bukan individu yang aktif mengkonstruksikan pengetahuan dan menemukan makna belajar sendiri. Namun, pada pembelajaran paradigma baru ini atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat dari kedua paradigma ini, apa yang paling bisa Bapak Ibu simpulkan antara paradigma lama dan paradigma baru ini? Ada yang mau menjawab? Ya baik Bu, ada mic-nya. Kalau di dalam paradigma lama, di situ siswa selaku objek pembelajaran, bukan individu yang aktif. Nanti di sini yang aktif adalah gurunya yang menjelaskan, dan itu banyak sekali kita gunakan. Salah satunya metode ceramah mungkin di sini. Kalau untuk pembelajaran paradigma baru diharapkan siswa benar aktif. Yang menjadi faktor yang belajar di sini adalah siswanya, sehingga guru hanya bertugas untuk memberikan instruksi-instruksi yang mengarahkan kepada pembelajaran kita. Mungkin demikian. Baik, luar biasa Ibu Imelda, mungkin sudah mempelajari tentang kurikulum merdeka ini. Di sini bagaimana yang kita ketahui bersama, paradigma lama itu adalah kita menjadikan siswa sebagai objek. Objek itu adalah suatu benda yang kita tuju. Kita menyusun kurikulum, membuat model dan strategi itu, kemudian di dalam kelas itu ada tata tertib kelas yang kita buat sepihak, siswa mengikuti keinginan gurunya. Namun pada paradigma baru ini, hasil kesepakatan daripada kedua pihak antara siswa dan guru, di mana siswa itu harus berorientasi kepada keberpihakan kepada murid, sehingga kita harus melakukan diagnosa awal. Anak ini masuk dalam kategori apa, sistem pembelajarannya, gaya belajarnya apa, audio kah, visual kah, atau kinestetika. Berdasarkan hasil pra-assessment atau yang disebut kinestetika, uji awal kemampuan siswa, kemudian kita melakukan perencanaan sesuai keinginan dan kemauan pada murid kita. Inilah perbedaan di mana paradigma lama dan paradigma baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kemudian di dalam kurikulum merdeka itu ada nilai-nilainya, nilai yang harus kita capai di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran kita, di mana kita harus bisa menuntut siswa kita itu agar dia beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Saya melihat di dalam kurikulum Merdeka ini yang lebihnya, di mana bukan proses pembelajaran dulu yang ditargetkan, tapi bagaimana pembentukan karakter daripada murid. Itu yang ditargetkan di pertama. Bukan pencapaian intelektualnya yang harus langsung dibentuk, tapi pencapaian sikapnya yang harus dibentuk terlebih dahulu. Kemudian kita memasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita ada mengontrol siswa kita, tapi ada beberapa miskonsepsinya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Ini mungkin terjadi kontrol di kita yang selama ini ada miskonsepsinya. Kita terkadang memaksa hak kita kepada siswa kita, mereka harus mengikuti keinginan kita. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah dengan agar dia terbentuk karakternya. Tidak terjadi komunikasi antara kedua belah pihak, antara guru dengan murid. Ini yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Ada stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Kalau yang biasa kita lakukan, realita kebutuhan kita sama kalau kita lihat. Tapi kalau dalam bentuk teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda, tidak mungkin sama. Semua orang melihat hal yang sama. Stimulusnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kalau yang dulu, gaya berpikir kita, bagaimana kita membuat orang lain agar sama pandangannya dengan kita. Padahal bukan itu. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita letakkan di dalam diri kita. Saat kita melihat perilaku anak didik kita yang melakukan kesalahan, melakukan perilaku buruk, berarti kita menjustifikasi dia melakukan kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Bagaimana cara kita mengarahkan anak yang nakal itu atau anak yang terlalu banyak gerak, kita ubah dia di dalam proses pembelajaran di kinestetiknya. Ada metode pembelajaran kinestetik di dalamnya. Boleh dengan menempelkan poin-poin penting dari konsep yang kita berikan dan lain sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita berpikir orang lain mampu mengontrol kita, padahal sesungguhnya yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain yang dapat mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang sesungguhnya yang harus kita lakukan bukan kita paksa orang lain pada saat yang gagal dalam dia mencoba, tapi bagaimana kita lakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya gagal dalam satu proses yang mengerjakan tugas si anak, itu yang kita paksa lagi untuk memecahkan hal tersebut. Tapi kita lakukan konsensus atau kolaborasi dengan siswa kita untuk menemukan pilihan-pilihan baru teknik dalam penyelesaian tugas. Contoh kecilnya, kalau membuat sebuah teks bacaan, artikel, anak ini dia tidak senang dengan dunia olahraga, dia senang dengan dunia masakan. Kita memaksa dia harus menulis tentang olahraga. Padahal yang inti pembelajaran itu bagaimana dia menemukan paragraf pertama dan paragraf pendukungnya di dalamnya. Jadi kita boleh memberikan, silahkan anak menulis tentang poin penting apa yang harus dicapai di dalam materi tersebut. Tapi dia boleh memilih gayanya.
minatnya itu apa. Kalau dia olahraga, kita berikan dia kebebasan untuk menulis teks tentang olahraga. Kalau dia di seni, kita beri kebebasan teks menulis tentang seni. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini sering terjadi kompetisi di antara kita, bahkan di antara murid. Itu salah sebenarnya. Bukan siapa yang menang, siapa yang salah, tapi kita harus memiliki model berpikir menang dan menang bersama. Artinya berkolaborasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana membentuk sebuah disiplin positif itu, kita harus mampu menggerakkan diri anak didik kita itu dari dalam diri dia, tanpa kita mengiming-imingi hadiah atau menekan mereka dengan hukuman. Bagaimana cara kita membangkitkan agar itu terbangun dari dalam diri mereka. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita menjadikan peserta didik yang memiliki disiplin positif dalam dari supaya mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang ini tidak mudah untuk kita lakukan, karena kalau di usia-usia mereka, di usia SMA ini, mereka mencari pengetahuan baru atau mencari hal-hal baru di dalam hidup mereka. Jadi untuk kita bangun motivasi intrinsik dari dalam ini memang mungkin sulit. Terkadang kita harus menggunakan penghukuman atau pengimingan hadiah. Tapi alangkah lebih baik ke depan ini, bagaimana cara kita bersama guru ini tidak mengiming-imingi hadiah dan tidak menakut-nakuti dengan hukuman. Bagaimana cara kita membangun kesadaran intrinsik yang ada di dalam jati diri setiap murid yang lagi kita bina sekarang. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada beberapa kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar lagi kebebasan. Kita menginginkan kebebasan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian penguasaan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan hal-hal yang membawa kesenangan yang lain. Dari 5 kebutuhan dasar ini, murid kita juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Dari sini kita dapat mempelajari berarti bagaimana kita melakukan pendekatan dengan murid kita. Mungkin mereka mencari perhatian di depan kita dengan melakukan tingkah-tingkah yang tidak baik di dalam kelas. Nah, itu berarti mereka butuh kasih sayang daripada kita. Mungkin mereka kurang perhatian dan kasih sayang daripada orang tuanya. Ada juga murid kita yang ingin mendapatkan kebebasan, mungkin terlalu tertekan di dalam hidupnya. Dia butuh untuk dihargai. Terkadang sedikit kita ngomong dia marah. Nah, itu berarti kita bagaimana mendesain pembelajaran yang bisa mengembangkan kebebasan yang dia miliki. Berikan kesempatan dia untuk berbicara.
Nanti di akhir akan kita lakukan yaitu segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid kita. Kemudian kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Yang pertama ini motivasi ekstrinsik ini itu ada dua hal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kalau ada aturan sekolah atau aturan kelas, ini kalau melanggar atas pelanggaran ini maka akan mendapatkan sanksi ini. Berarti itu terjadi motivasi dari luar dia. Dia untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Kemudian kalau yang satu lagi dia mengharapkan imbalan atau hadiah. Misalnya kita guru mengiming-imingi, kalau kamu nanti ketika UTS atau UAS bisa menyelesaikan di atas KKM, ibu akan memberikan hadiah. Berarti dia motivasinya dari luar juga, berharap mendapatkan hadiah. Yang harus kita kembangkan adalah motivasi dari dalam dirinya untuk menjadikan orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kecil seperti Bapak Ibu yang mengikuti destinasi ini, budaya ini, itu berdasarkan keinginan Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu ingin bergabung di dalam kegiatan destinasi ini, berarti Bapak Ibu menginginkan hal baru terhadap diri Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kembangkan untuk kompetensi diri Bapak Ibu sekalian. Itu yang disebut motivasi intrinsik. Kita bisa menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang kita percaya. Begitu juga dengan siswa kita, bagaimana kita menumbuhkan mereka agar mampu menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai kebenarannya, berdasarkan cara kita menuntun murid-murid kita. Mereka belajar itu bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi mereka belajar itu benar-benar ingin untuk menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai kebaikan dari proses pembelajaran tersebut. Itu untuk masa depan mereka. Ini yang menjadi PR besar bagi kita yang harus kita bangun pada murid-murid kita. Kemudian, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kira-kira Bapak Ibu sebelum saya jelaskan tentang perbedaan ketiga hal ini, adakah di antara Bapak Ibu yang memberikan respon? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini ada kita lakukan terkadang di dalam proses pembelajaran kita. Baik, kalau hukuman itu biasanya itu yang kita ciptakan ataupun dibuat itu oleh sebelah pihak, oleh guru. Jadi siswanya tidak diperhatikan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, jadi secara ini langsung kita berikan hukuman. Sedangkan hukuman itu siswa sendiri tidak tahu hukuman jenis apa itu. Terus konsekuensi, biasanya itu aturan-aturan yang dibuat itu sudah ada kesepakatannya. Jadi ketika misalnya siswa melakukan kesalahan, mereka sudah siap dengan konsekuensi yang akan diterima. Mereka sudah tahu hukuman apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan. Terus kalau restitusi, itu ketika ada kesalahan ataupun ada aturan yang dilanggar oleh siswa, itu kita pihak sekolah mungkin cara mencari menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Dahliana, luar biasa jawabannya. Itu sudah benar. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah sepihak, yang kita buat sepihak tanpa ada kesepakatan siswa. Kalau konsekuensi itu kita buat antara kita dengan siswa, namun mereka menyepakati. Misalnya kalau datang terlambat atau masuk ruang terlambat, resikonya apa yang harus mereka terima. Itu berarti ada kesepakatan dua belah pihak. Kalau restitusi adalah bagaimana cara kita mengajak siswa untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Kita bersama dengan dia, menggali informasi dengan dia, kemudian kita minta dia. Misalnya dia menjawab saya terlambat karena ke sekolah karena terlambat bangun tidur. Kita minta dia, bagaimana cara Anda untuk menemukan solusi supaya tidak terlambat ke sekolah karena terlambat bangun tidur. Nanti dia akan menjawab, saya harus menyetel alarm, saya harus ini, saya harus itu. Nah, itulah yang disebut restitusi, di mana kita mendampingi murid-murid kita itu untuk menggali informasi tentang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian kita mengajak mereka berdiskusi menggali solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bapak Ibu sekalian, boleh sedikit bercerita tentang pengalaman saat Bapak Ibu mengajar. Di manakah kelima posisi kontrol yang Bapak Ibu gunakan saat mengajar? Ada yang ingin mencerita tentang siswa di kelas saat ibu mengajar, oh anaknya seperti ini, sehingga saya harus mengambil posisi kontrol yang penghukumkah, atau temankah, atau manajerkah, atau pemantaukah, atau pembuat rasa bersalah. Ceritakan sedikit tentang anak di dalam kelas saat ibu mengajar. Misal dia melakukan A, B, C, D, sehingga Bapak Ibu harus mengambil posisi kontrol yang mana? Jawab aja yang kita laksanakan saat ini, agar itu menjadi evaluasi untuk kita lakukan ke depan. Apa yang terjadi saat kita mengajar saat ini? Misalnya kayak di dalam kelas kita sedang mengajar, terus ada siswa yang memang membuat misalnya di dalam kelas itu kita sedang melakukan proses pembelajaran, terus ada siswa yang memang ya tidak ikut aktif belajar. Terus yang saya lakukan misalnya itu akan saya contoh temannya membantu siswa yang memang tidak mau belajar itu, ataupun kadang teman tersebut tidak mau belajar tapi karena kurang mengerti ketika guru menjelaskan. Jadi dia saya arahkan untuk salah satu teman yang memang mampu dalam materi tersebut untuk membantu teman yang memang kurang paham materi tersebut. Itu masuk ke posisi kontrol manager. Berarti Ibu Dahliana ini sudah cocok menjadi pengimbas bagi yang lain atau menjadi coach bagi yang lain dan bersegeralah bergabung dengan guru penggerak. Karena posisi yang paling tinggi seorang guru adalah manajer. Yang Ibu lakukan itu adalah sudah memposisikan diri sebagai manajer. Kita meminta temannya untuk menyelesaikan permasalahan teman dia yang si B tadi itu yang malas belajar. Kita tidak langsung memarahi dia. Kamu ini memang bla 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 bla, itu pembunuh atau pembuat rasa bersalah. Nah, ibu sudah capek dengan dia. Kenapa kamu tidak bisa menghargai ibu? Itu berarti kita menghadirkan pembuat rasa masalah bagi dia. Atau kita menjadi teman bagi dia, kita ajak diskusi dia. Atau kita memantau bagi dia, hanya memantau saja, kita catat bla 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 bla. Tapi yang paling indah seorang guru itu adalah menjadi manajer. Saya yang sebenarnya guru dia ini nggak mampu nih, Bu Dahliana sudah mampu menjalankan luar biasa.
Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi itu kita ambil salah satu kasus saja yang siswa tidak memakai sepatu saat pergi sekolah. Kalau kita bilang lepas sepatumu, kamu seharian tidak boleh memakai alas kaki di sekolah, berarti itu kita posisinya pemukul tadi, karena kita menekan dia. Kemudian kalau kita bilang berapa kali ibu sudah memberi tahu untuk pakai sepatu ke sekolah, kamu selalu mengecewakan ibu, dan kita menghadirkan rasa bersalah di dalam diri dia, membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita jadi teman bagi dia, posisi kita letakkan posisi kontrol teman berdasarkan kasus yang tadi. Ayo dong taati aturan sekolah, bantu ibu ya kali ini untuk membuat sekolah kita tertib. Lain kali pakai sepatu ke sekolah. Nah, kan itu ibarat teman berbicara. Ayo dong bantu ibu. Atau gini juga, ketika mereka libur misalnya, tolong mama jangan libur di dalam kelas. Nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Itu kan seperti berbicara dengan teman. Kita memposisikan diri kontrolnya di teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu langsung menjumpai guru BK. Kan itu posisi pemantau. Kita tidak menyelesaikan, kita serahkan kepada yang lain. Yang paling bagus itu adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan yang melanggar keyakinan sekolah? Seperti Ibu Dahli bilang tadi, saat Ibu Dahli memang tidak mengajak dia berdiskusi, tapi langsung memberi solusi. Saat kita melihat usia anak ini tidur-tidur, jangan-jangan gaya saya mengajar yang salah. Mungkin dia mengharapkan cara penyampaian yang lebih jelas dengan bahasa yang lebih akurat. Itu lebih cocok bahasa teman-temannya. Berarti kita sudah memposisikan kontrol kita di manajer. Kemudian ini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah ada antara anak dan ayah? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira ini di posisi sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima oleh anaknya? Sangsikah atau konsekuensikah? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, dia melakukan kesalahan? Maksudnya kali-kali. Ya, kita tidak pilih dari kasus ini. Kira-kira itu masuk dalam sanksi atau konsekuensi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dia melakukan sebuah kesalahan yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Sanksi, konsekuensi, karena orang tua berarti sudah membuat kesepakatan pada anaknya. Kan setiap orang tua kita kan ada kesepakatan. Misalnya kalau kamu lakukan A, maka kamu harus terima B. Kalau kamu lakukan C, kamu harus terima D. Benar. Kemudian ada lagi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kamu selalu saja salah. Ayo bantulah demi Bapak. Kira-kira itu tadi di dalam posisi kontrol itu posisi yang mana? Ayo bantulah demi Bapak. Teman. Kalau yang pertanyaannya kamu selalu saja salah. Menghukum. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Itu adalah manajer. Karena kan untuk menumbuhkan orang, menyadari orang itu kan membuat dulu sebuah keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu kita bertanya kepada mereka, apa yang kita yakini? Kira-kira berdasarkan keyakinan yang telah kita buat itu, apa yang sudah kamu langgar? Dari situ nanti baru kita bisa melakukan restitusi. Keyakinan kelas ini mungkin selama ini kita
juga jarang membuat sebuah keyakinan kelas yang ada di dalam kelas tata tertib kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Apa beda antara keyakinan dengan peraturan kelas? Kalau peraturan yang kita buat, kalau keyakinan yang kita diskusikan antara guru dengan murid. Kita lihat di sini, apa itu keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana langkah pembuatannya? Pembuatan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat-kalimatnya kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lihat sebuah video lokakarya tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas.
Oke Bapak Ibu, dari ilustrasi tadi, cara membuat keyakinan kelas bersama siswa, kira-kira dari video ini yang Bapak Ibu terima, yang Bapak Ibu pahami, bisa mewakili salah satu dari kedua kelompok ini menyampaikan apa ide-ide yang dapat Ibu ambil dari video tersebut. Sini dong. Baik, dari video yang sudah kita perhatikan tadi, kita lihat dalam pembentukan keyakinan kelas, semua siswa yang ada di kelas itu ikut berpartisipasi, ikut menulis semua yang akan menjadi nanti keyakinan kelas. Terus di situ pun keyakinan kelas yang dibuat itu juga nanti akan disalin kembali ya, tidak langsung diterima. Karena tadi ada saya bilang nilai gratis gitu, itu tidak mungkin. Ya, jadi dari yang saya tadi itu keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh siswa semua, tidak semua itu akan menjadi keyakinan kelas, disaring kembali begitu. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya Pak, keyakinan kelas itu harus disepakati, tapi ada hal-hal juga yang harus kita pertimbangkan kembali. Tadi di situ ada disebutkan bahwa di dalam kelas itu boleh makan. Jadi kalau belum makan boleh minum aja. Jadi kalau makan nanti kita pertimbangkan lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dahliana dan Ibu Nurhani atas menggali informasi dari video yang telah kita tonton bersama. Pada intinya saat kita membuat sebuah keyakinan kelas itu, kita harus bertanya dulu kepada siswanya peraturan-peraturan apa yang sudah ada di kelas itu untuk menggali informasi dasar. Kemudian kita meminta mereka menulis mimpi tentang kelas mereka. Setelah mereka tulis mimpi tentang kelas mereka, kemudian kita pilih masing-masing mimpi itu untuk kita memverifikasinya. Yang mereka tempelkan macam-macam bahasanya. Kita verifikasi kalau bahasanya positif atau ada yang sama, mungkin gaya bahasa tulisan yang berbeda tapi sama, kita tempel satu. Kalau yang negatif kita keluarkan. Kemudian baru penguatannya. Sudah kita dapatkan beberapa nilai poin-poin positif tentang keyakinan kelas, kita tuliskan, kemudian kita lakukan penguatan bersama dengan siswa. Kira-kira poin yang pertama tentang keyakinan kelas ini disepakati. Ini kan sudah kita saring tadi, disepakati. Kemudian pada tahap berikutnya kita memverifikasi tentang perjalanan nilai-nilai kelas tadi itu diterapkan atau tidak, evaluasi. Kita lakukan terus pendekatan dengan siswa, kita melakukan evaluasi. Sebenarnya ini lebih mudah dibuat oleh masing-masing wali kelas. Jadi guru mapel tinggal mengikuti yang ada di kelas. Jadi yang memverifikasi semua guru. Tapi wali kelas kan lebih intens bersama dengan muridnya. Setelah itu ada ditempelkan di kelas, kita memverifikasi saja. Nah, ini adalah materi terakhir kita, segitiga restitusi. Disinilah cara kita menyelesaikan permasalahan siswa yang sedang dihadapi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tugas kita sebagai guru apa? Melakukan dialog untuk mendampingi mereka memperbaiki kesalahan mereka. Dengan mereka memperbaiki itu kesalahan, mereka akan menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi untuk memperkuat karakter yang lebih baik buat murid kita.
Apa saja itu segitiga restitusi? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas murid kita. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita mau cross check tindakan yang salah siswa kita. Yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kira-kira dia telah melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan yang mana. Saat itu sudah dijawab, maka untuk memperbaiki agar keyakinan kelas itu bisa kembali dia jalankan, apa yang harus dia lakukan? Itu dia menemukan solusi di situ. Kita lihat bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Mengubah, inilah yang paling penting di sini saat kita menstabilkan identitas. Mengubah identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Mungkin cara mereka berpikir saat melakukan kesalahan, kan saat orang melakukan kesalahan itu pasti ada yang salah dengan gaya berpikir dia. Ini tugas kita untuk mengubah ini menjadi identitas sukses. Yang pertama, bisa saja kita menyampaikan pada siswa kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun, harus ada penekanannya di situ. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus berusaha menjadi manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak melakukan perbaikan, itu cara kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang harus kita lakukan di sini? Memahami kebutuhan dasar anak dan memahami serta mengikuti perasaan siswa. Bukan memberikan izin untuk terus melakukan kesalahan, tapi kita harus memahami kenapa anak ini melakukan kesalahan. Dengan kita memahami itu, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi bersama dengan siswa kita. Bisa saja dibilang, kamu pasti ada alasan melakukan hal itu. Misalnya, kamu pasti ada alasan melakukan terlambat datang ke sekolah atau melakukan pemukulan terhadap temannya atau berkontak pada temannya. Kamu melakukan karena mempertahankan hal yang penting bagimu. Misalnya ini laki-laki depan perempuan biasa. Dia biasa melawan guru itu untuk mempertahankan yang luas saya kuat. Kamu melakukan karena mempertahankan hal yang penting bagi dia. Biar dia nampak keren sama temannya. Misal cowok cabut sekolah itu dia sama-sama keren. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi itu bangga kamu tidak melakukannya. Misalnya, contohnya ini, saat di dalam kelas ada satu teman yang mengganggu dia, membuli dia, tapi dia tidak langsung hanya memarahi saja temannya, tidak langsung dipukul. Itu bisa kita gunakan kata-kata ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi itu bangga kamu tidak melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan, mengubah keyakinan anak dengan keyakinan yang lebih positif untuk dia yakini di dalam dirinya. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Di saya sudah mengirimkan di dalam WA grup kita itu sebuah skenario. Skenario ada 2 kasus di situ. Kasus pertama dan kasus kedua. Baik Bapak Ibu, sekarang saatnya kita menerapkan skenario segitiga restitusi. Sudah siapkah Bapak dan Ibu untuk memainkan perannya? Skenario-nya sudah saya kirimkan. Ada skenario 1 dan skenario 2. Kita baru saja di sini memerankan skenario 1. Kelompok Ibu Nabiana memerankan skenario 2. Di situ sudah ada kata-kata. Kita jadi artis dulu, memperagakan ulang sesuai kata-kata di situ. Ada satu yang menjadi siswa, satu orang menjadi
guru di WA grup sekolah. Yang kasus dua, satu orang dari gurunya, satu orang dari siswanya. Kita peragakan adegan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Di depan sini Pak. Terima kasih. Ya. Siapa duluan? Kelompok satu ya. Silakan. Guru dulu masih di situ kan? Siswa yang memberikan salam. Guru sudah sampai ke tempat. Nanti jelaskan ini. Siapa itu? Situ. Siswa. Saya siswa. Bawa aku dulu. Siswa saya hafal lah. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu kalau saya di kampus ini? Kemarin waktu ujian semester ini mencoba. Baik, coba kamu ceritakan kejadiannya. Jadi waktu itu pas ujian semester saya bawa catatan kecil, terus ketahuan dari sama pengawas. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, saya minta maaf. Terus, Faidah ceritakan salah. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajaran matematika itu sulit kan. Terus saya bisa belajar tapi nggak dapat materinya. Dan terakhir saya bawa catatan dari pengawas pas waktu ujian. Terus menurut kamu itu tindakan benar atau salah? Ya, aku bisa salah, maaf Bu. Terus menanyakan yakin. Untuk ke depan apa yang kamu lakukan saat ujian sedang berlangsung? Nanti saya lebih giat lagi deh Bu belajarnya. Kalau misalkan ketemu soal-soal yang sulit saya tanya sama Bu email Bu. Kalau misalkan saya nggak paham ya saya belajar lagi di rumah Bu. Bagus, Bapak dan Ibu pasti akan dengan senang hati membantu kalian semua. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan laporan bahwa kemarin
kamu bolos sekolah saat bapak dan ibu sedang lapar. Apakah yang benar? Iya Bu. Lalu kalian pergi kemana dan apa tujuannya? Saya pergi ke kafe Bu. Baik, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe apa manfaatnya? Tidak ada Bu. Lalu membolos sekolah yang kamu lakukan kemarin, itu benar apa salah? Salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan bolos. Kenapa kamu bolos? Kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak saya untuk bolos. Maka dari itu kami bolos Bu. Ya, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan bolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi Bu. Oke. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu Guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan diri kamu? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana saat kita mengamati hasil pementasan tadi atau yang kita perankan tadi, seandainya itu kita terapkan di dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, menurut pandangan Bapak Ibu, apakah segitiga restitusi ini tepat untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak yang kita didik sekarang dalam menemukan solusinya? Bagaimana Bapak Ibu? Dari hasil tadi kan ada skenario yang sudah kita pentaskan. Kira-kira itu tepat Pak kita gunakan di sekolah kita untuk menyelesaikan permasalahan siswa-siswi kita? Kalau setuju, ke depan marilah sama-sama kita menyelesaikan permasalahan dan kondisi yang ada di sekolah kita, murid-murid yang kita hadapi menggunakan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, untuk melakukan refleksi daripada hasil destinasi ini yang dapat saya mengambil tindak lanjut perbaikan dan pembenahan ke depan untuk destinasi yang akan datang. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pelaksanaan acara destinasi budaya positif hari ini? Bagi kita peserta, bagi saya sebagai pemateri, dan bagi rekan-rekan kita yang nantinya akan kita imbaskan bersama. Siapa yang mau memberikan pandangannya? Di sini saya memberikan sedikit pandangan untuk kegiatan ini, destinasi budaya positif. Kami sangat bersyukur difasilitasi dengan adanya acara ini. Di sini kami sebagai tenaga pengajar, khususnya tenaga pendidik ya, tahu bagaimana penanganan dengan khususnya tadi penanganan dengan segitiga restitusi. Banyak mungkin yang menjadi banyak evaluasi ketika mengajar di dalam kelas. Kadang kita sering memberikan punishment atau hukuman kepada anak atau jangan memberikan reward penghargaan kepada mereka. Lebih banyak sifatnya itu ke hukuman atau punishment. Tapi di sini tadi diberikan bagaimana cara seorang guru itu menjadi
menangani satu persoalan itu dan memposisikan diri seorang guru sebagai manajerial dalam aktivitas pembelajaran. Terima kasih untuk Bapak yang memberikan materi ini kepada kami. Kami berharap insya Allah nanti ini akan terlaksanakan di dalam kelas-kelas yang kami masuki nanti untuk anak-anak. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Himata pandangannya atas kegiatan destinasi kita pada hari ini. Mungkin dari kelompok 1 bisa memberikan pandangan terhadap pemateri dan gaya pemateri dalam menyampaikannya, gimana perbaikannya, apa yang harus dibenahi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sudah bagus dengan adanya destinasi budaya positif ya. Dengan adanya itu kami lebih mengenali. Jadi kedepannya kami bisa lebih menilai tentang tidak boleh langsung memberi hukuman. Tetapi kita harus memposisikan diri sebagai manajer di situ. Jadi kedepannya kalau misalnya ada anak yang telat, berarti dia harus mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Marwani. Beradalah pada pemaparan akhir di mana dapat kita mengambil sebuah kesimpulan yang bahwa menjadi seorang guru itu bukan hanya sebagai profesi, tapi menjadi seorang guru itu adalah menjadi tanggung jawab lahir dan batin kita di dunia dan di akhirat. Seorang guru itu harus mampu menuntut muridnya, bukan menghukum muridnya. Seorang guru itu harus mampu membuat perubahan bagi dirinya dan bagi muridnya. Seorang guru adalah masa depan untuk membuat negeri ini berubah menuju masa keemasan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fiqh. Sekian, terima kasih. Ini yang dapat saya paparkan pada kegiatan destinasi budaya positif di SMA Negeri 1 Darul Hikmah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Doakan semoga dapat menyelesaikan calon guru penggerak ini dengan baik dan dapat mengikuti program-program yang lain bersama kita di masa yang akan datang. Saya Rahmat Zulfandi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Jaya. Mudah-mudahan dapat terus menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita bersama. Saya akhiri uzul maqala wa tanzul manqala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Zulfandi, maka berarti pemula acara diseminasi budaya positif untuk hari ini. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar dan penutup doa penutup majelis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.